Bagaimana jika dunia yang Anda kira Anda kenal sesungguhnya hanyalah serpihan dari sesuatu yang lebih agung? Bayangkan sejenak, seorang bijak kuno dari gurun pasir Mesir pernah menjaga kunci, bukan hanya menuju keabadian, tetapi juga pada rahasia kesadaran itu sendiri dan jalinan tersembunyi semesta raya. Sosok misterius ini dikenal sebagai Thoth, bukan sekedar dewa atau dongeng yang terlupakan, melainkan sebuah energi melampaui waktu, sang penjaga pengetahuan yang sedemikian dahsyat, hingga wahyunya diyakini mampu menentang kematian itu sendiri. Bayangannya membentang melalui sekolah-sekolah misteri Mesir, menanamkan benih kehikmah hermetik, dan berkilauan dalam filsafat yang membentuk tradisi esoterik masa kini. Namun pemahaman Thoth yang paling sejati, yang menyangkut kenaikan, mesin kenyataan, dan tatanan kosmik, tidak pernah dilempar sembarangan ke kaki manusia banyak. Ajarannya justru tersegel, terbungkus alegori, hilang di bawah timbunan mitos berabad-abad, dan diam yang terencana. Mengapa pengetahuan semacam ini dikubur dalam-dalam? Dan siapa yang diuntungkan dari kebutaan manusia? Apa yang menanti saat kita merebut kembali kebijaksanaan yang pernah digenggam erat, namun akhirnya terlepas ke dalam kabut kealpaan? Untuk mengurai enigma Thoth, kita harus pulang ke asal mula, ke kemunculan satu makhluk di antara dewa-dewa, tunggal dalam hakikatnya. Tak seperti yang lain, ia bukan hanya dipuja atau diingat. Thoth adalah detak jantung keteraturan, tangan tak kasat mata yang membentuk zaman, pikiran di akar waktu itu sendiri. Bagi bangsa Mesir, ia adalah Jehuti, juru tulis langit, pencatat laku para dewa dan manusia, sekaligus penjaga gerbang energi tersembunyi yang merajut realitas. Dialah yang mengukur langit, melahirkan bahasa, dan diagungkan sebagai tuan kebijaksanaan rahasia, penyeimbang segala pertentangan dunia. Namun kehadirannya tidak hanya terbatas di kuil-kuil Mesir. Dari zaman ke zaman, menyandang berbagai nama dan wajah, Thoth kerap muncul kembali, diam namun waspada, tak pernah terikat pada dongeng satu bangsa saja. Legenda mengatakan, ia hadir di awal segala sesuatu, menyaksikan kelahiran keberadaan. Bangsa Mesir percaya bahwa tanpa kecerdasannya yang membimbing, chaos akan mencabik semesta. Realitas ada hanya karena kehadirannya. Thoth pun menjadi roh kebijaksanaan, tatanan di tengah dualitas penciptaan, penjaga arsip kosmik yang menata tarian oposisi. Ia kerap digambarkan dengan kepala ibis, burung yang terkenal akan tatapan tajam dan kecermatannya, menjadi lambang ketelitian, kejernihan, serta penguak rahasia di bawah permukaan. Dalam rupa lain, ia tampak sebagai babun, satwa sakral bertabur cahaya bulan, siklus dan intuisi. Namun walau sosoknya memenuhi dinding-dinding kuil, daya jangkau Thoth melampaui apa yang terpahat di batu. Orang-orang kuno menegaskan, ajarannya syarat kuasa sehingga hanya yang layaklah yang dapat membuka pintunya. Kitab-kitab legendaris, buku Thoth, konon menyimpan esensi penciptaan, struktur hidup dan mati serta lorong menuju transenden. Mereka yang nekat membuka tanpa persiapan, bukan tercerahkan, malah tersesat dalam kegilaan. Maka kitab-kitab ini pun dijaga, disembunyikan dari tangan sembarangan, dilindungi dari pandangan yang sembrono. Meski peradaban runtuh dan kebudayaan bangkit dari debu, pengetahuan Thoth tetap lestari, mengalir diam-diam ke jaringan rahasia, diwariskan dalam fragmen pada para inisiat. Di tangan bangsa Yunani, semangat Thoth berpadu sebagai Hermes. Muncullah Hermes Trismegistus, yang 3 kali agung, sumber inspirasi Corpus Hermeticum. Sebagai pembawa pesan sekaligus maha guru, Hermes Thoth bebas menembus wilayah kasat mata dan gaib, membawa kebenaran terdalam bagi jiwa yang siap menerimanya. Kybalion, gema filsafat hermetik di akhir zaman, bergetar dengan nada serupa. Semesta menari mengikuti prinsip-prinsip tetapnan tersembunyi,
Namun, bagaimana jika wahyu terkeras tidak hanya terpendam di buku, melainkan ditaburkan sebagai petunjuk yang hanya bisa dibaca oleh para pencari sejati? Ada hikmah yang demikian kuat, hingga harus dikejar dengan takzim dan kehati-hatian. Bagi yang siap melangkah, melampaui misteri permukaan, kami mengundang Anda menjelajah bersama di Insights Academy. Di sana, kami melampaui batas tutur kata di sini. Bergabunglah melalui tautan di bawah, dan Anda akan menerima hadiah. Kybalion, teks yang diyakini banyak orang mengabadikan semangat ajaran kuno Thoth. Thoth bukan sekadar pencatat, bijak, atau dewa pengaman. Ia adalah arus penuntun yang mengalir dalam sungai waktu, berganti nama, namun tak pernah mengubah pesan. Pengetahuan adalah sumber kekuatan, namun tak semua sungai layak dibuka tanpa kendali. Wawasan-wawasannya terenkripsi dalam tulisan sakral dan tradisi terlimut, menyingkap dunia lebih dalam, di mana kesadaran bukanlah pengamat pasif, melainkan daya hidup yang membentuk segala fenomena. Sebenarnya, apa yang disadari Thoth tentang labirin pikiran, denyut kosmos, dan teka-teki keberadaan? Mengapa mereka yang mengejar kebijaksanaannya selalu menemukan diri berdiri di ambang batas yang tak pernah diduga? Untuk memahaminya, kita harus mencungkil enigma terdalam, tablet emerald. Sebagian orang menganggapnya sekadar alegori, sebagian lagi bersumpah bahwa inilah jantung pencerahan. Namun entah mana yang diyakini, apa yang dikabarkan terpatri dalam lempeng tak lapuk ini dapat mengguncang seluruh anggapan kita tentang kenyataan. Tablet emerald, namanya saja telah berpendar janji terlarang. Bayangkan bila di dalamnya tersimpan peta, bukan hanya menuju kebijaksanaan, melainkan keabadian itu sendiri, asal muasal kesadaran dan hukum yang menata segala tubi. Tablet ini berbeda dari harta kuno lainnya. Diyakini memuat tulisan tangan Thoth sendiri, terpahat jauh sebelum sejarah tercatat. Tak seperti artefak lain, tablet ini digambarkan kebal lapuk, lestari seakan waktu pun tak mampu merusaknya. Konon Thoth, berbekal pengetahuan yang hampir tak bisa dibayangkan manusia, menorehkan kata-kata ini pada zat kekal tak terpatahkan, bukan logam, bukan batu. Tablet itu dimaksudkan menjaga kebenaran murni, wahyu yang dapat menyingkap pusaran kehidupan, bayang kematian, dan jalan menuju ke atas. Namun rahasia ini tak diamanatkan ke sembarang tangan. Thoth sadar, pengetahuan bagaikan bilah bermata dua. Di tangan tak layak, pencerahan jadi petaka. Tablet pun tersegel, terpendam di bawah pasir gurun, dikubur dalam mitos, menunggu jiwa yang cukup kuat untuk mendekatinya. Lantas, apa saja yang diungkap dari inskripsi misterius itu? Tablet ini melukiskan arsitektur jagat lambat, kekuatan lembut di balik segala hal, dan potensi kesadaran untuk mempengaruhi semesta di akarnya. Prinsip-prinsip yang diwariskan Hermeticus, alkemis, bahkan fisikawan kuantum massa kini berbunyi serupa. Lafaz seperti di atas sebagaimana di bawah, di dalam sebagaimana di luar. Pernyataan sederhana ini menyimpan rahasia bahwa luasnya semesta mencerminkan getaran diri kita. Lanskap batin dan semesta luar adalah cermin bergantian. Tablet emerald melangkah lebih jauh lagi, menyebut bahwa waktu sejatinya semu, masa lalu, kini, dan depan berkelindan, dan mereka yang menguasai hukumnya dapat menembus batas waktu itu sendiri. Tablet ini mengurai perjalanan jiwa, odise kesadaran melintasi kematian, serta menjelaskan metamorfosis dari insan fana menuju eksistensi yang lebih tinggi dan halus. Sebagian menduga, setiap tradisi mistik, mulai dari lembah Nil, ke para alkemis abad pertengahan, sampai penelusuran energi dan vibrasi dewasa ini, berakar pada pola dasar evolusi manusia yang diwariskan Thoth. Namun, para penjaga sejarah resmi menampik tablet ini sebagai legenda, lambang belaka, atau barang aneh tak berbahaya. Mengapa? Siapa yang diuntungkan bila ide-ide seperti ini dikubur dalam ketidakpedulian? Jika tablet itu autentik,
Kekuatan yang membimbing manusia punya alasan kuat untuk menyembunyikan kebijaksanaannya. Kebenaran di dalamnya akan meleburkan batas yang diajarkan kepada kita. Mereka mengisyaratkan bahwa kita berisi kekuatan jauh lebih besar daripada yang pernah kita sadari, bahwa tenunan kenyataan tunduk pada pikiran dan kehendak, dan misteri itu kian dalam. Beberapa kisah meyakini tablet emerald tak benar-benar hilang, bahwa persaudaraan rahasia telah menjaganya, memanfaatkan ilmunya secara diam-diam, sementara dunia tetap tak tahu. Mungkin misteri manifestasi, pengaruh energi, dan kebangkitan kesadaran ilahiyah telah lama berlindung di depan mata, menanti para pencari menafsirkan ulang petunjuknya. Jika demikian, apa yang akan terjadi ketika kebenaran ini tak lagi terselubung? Yang pasti, ajaran Thoth tak ditakdirkan luntur jadi legenda belaka. Ia memastikan inti tablet itu kekal, bukan sekadar sebagai artefak, melainkan tertanam dalam jalinan realitas itu sendiri. Mereka yang didorong oleh keinginan untuk memahami, yang lapar akan apa yang tersembunyi di balik tabir, niscaya terseret menuju misteri ini. Namun, apakah Anda siap merobek ilusi? Sebab begitu tirai disingkap, dunia yang Anda kira Anda kenal pun memudar. Dan bila tablet emerald benar memegang kunci kesadaran, cahaya seperti apa yang ia limpahkan pada penulis agungnya? Untuk memahami, kita harus menyorot mahakarya Thoth, penguasaan pikiran dan diri, serta bagaimana doktrinnya menunjuk semesta yang lebih dalam dan ajaib daripada yang berani dicatat sejarah. Jika tablet emerald Thoth melukiskan mesin-mesin halus di bawah kenyataan, maka penciptanya pasti menguasai rahasia melampaui pengetahuan manusia awam. Thoth bukan sekadar dewa bahasa atau hikmah, melainkan penenun kesadaran itu sendiri. Para pencari kuno memujanya bukan hanya sebagai penulis, melainkan sebagai pengenal hakikat sejati realitas, sosok yang mampu membentuknya sekehendak hati. Namun, di mana getar terdalam pemahamannya? Potongan-potongan kebenaran apa yang terserak, terlupa, atau sengaja dihapus dari ingatan? Di sini, teka-teki kesadaran itu sendiri menyeruak. Sepanjang sejarah, pemikir dan mistikus berkutat mendefinisikan kesadaran. Apakah ia sekadar tipuan otak? Ataukah ia melampaui daging, sesuatu yang tak terbatas, fondasi realitas? Ilmu mungkin menjelaskannya sebagai biologi, namun kebijaksanaan Thoth mewartakan hal lebih radikal, bahwa kesadaran adalah pencipta, bukan akibat, ladang abadi yang menata dunia melalui perhatian dan niat. Ia mengungkapkan bahwa keberadaan menempati banyak lapis, masing-masing tunduk pada hukum unik, terhubung oleh daya pikiran. Menakjubkan, pandangan fisika modern justru merefleksikan intuisi purba ini, bahwa pengamatan memengaruhi materi, bahwa kesadaran mungkin unsur hilang yang membentuk dunia nyata. Jika demikian, artinya persepsi sehari-hari kita amatlah terbatas. Kita bukan roda dalam mesin dunia yang sudah beku, kitalah seniman yang melukis wajahnya. Salah satu pernyataan Thoth yang paling berani adalah, ilusi waktu itu sendiri, bukan sebagai panah tunggal, melainkan spiral cair, bergulir, dan dapat dilintasi mereka yang memahami. Tablet emerald menceritakan tentang Balairung Amenti, ruang liminal di luar waktu, tempat masa lalu, kini, dan esok beririsan. Jiwa bebas mengarungi reinkarnasi. Ini sejalan dengan dongeng-dongeng kemudian tentang catatan akashik, perpustakaan langit yang memuat segala yang pernah ada, sedang berlangsung, ataupun akan datang. Apakah Thoth benar telah menemukan jalan melampaui batas waktu, menatap realitas dari sudut yang di luar persepsi biasa? Ajarannya juga mengupas vibrasi, dalil bahwa segala adalah energi. Perbedaan antara roh, pikiran, dan materi hanyalah urusan frekuensi. Kuasailah ini, ajarnya, dan Anda mampu melangkah ke ranah yang tak terbayangkan indera jasmani. Maka Thoth bukan sekadar dewa. Ia adalah jembatan antar realitas, penjelajah yang mampu melintasi dimensi. Jika inilah fondasi realitas, mengapa umat manusia didorong untuk merasa tak berdaya, terasing dari jagat raya,
terputus dari percikan kreatifnya sendiri? Jawabannya pilu. Manusia yang terjaga pada hakikatnya mustahil dikontrol. Bila Anda sadar sepenuhnya hingga sumsum tulang bahwa persepsi Andalah yang membentuk pengalaman, maukah Anda tunduk pasrah pada dunia sebagaimana adanya? Ataukah justru Anda mulai menata dunia baru seturut kehendak Anda? Inilah pengetahuan yang lama disangkal, dikhianati, dan direndahkan. Karena itulah mitos-mitos ditulis ulang, para pencari dihina, kebenaran sakral ditutupi dengan takhayul. Namun tak peduli seberapa rapat disembunyikan, cahaya Thoth tak pernah benar-benar padam. Ia abadi dalam simbol-simbol, komunitas rahasia, dalam ajaran yang diwariskan lirih dari generasi ke generasi. Bagi yang mau mendengar, jalannya tetap terbuka. Namun ajaran Thoth tak berhenti pada pikiran dan frekuensi. Ia membisikkan sesuatu yang lebih menakjubkan, bahwa kematian pada intinya hanyalah fata morgana. Jika kesadaran itu abadi, apa yang terjadi seusai jasad hancur? Adakah kebijaksanaan yang bertahan melewati bayang maut? Berabad-abad, sekolah esoterik menyiratkan hal yang sulit dipercaya, bahwa Thoth tak pernah mati, melainkan tetap tinggal di tengah manusia, berulang kali muncul dengan nama dan wajah baru ketika kebijaksanaan dibutuhkan. Mitos Mesir melukiskan Thoth sebagai saksi abadi perjalanan semesta, bukan berasal dari dewa manapun, melainkan tercipta sendiri, arsitek pengetahuan menantang waktu. Ia bukan hanya mencatat kisah para dewa, konon, melainkan takdir kemanusiaan pula. Konon, ia mampu menanggalkan tubuh sesukanya, menempuh lintas dimensi, dan pulang membawa hikmah yang terkumpul, kehidupan demi kehidupan. Salah satu inkarnasi terkenalnya adalah Hermes Trismegistus, sumber warisan hermetik yang dikagumi filsuf dan mistikus Yunani. Bagi bangsa Yunani, ia bukan cuma dewa, tetapi filsuf dan guru agung, penulis naskah yang melahirkan alkemi, astrologi, serta geometri sakral. Di mata Hermetikus, Hermes adalah Thoth yang lahir kembali, meneruskan pesan ke zaman baru. Melampaui Hermes, beberapa tradisi meyakini jiwa Thoth terus-menerus hadir, kadang sebagai penilik, guru, atau penuntun, bersembunyi di antara para bijak, memperlihatkan secuil kebenaran terlarang. Legenda menelusuri gema Thoth hingga sosok seperti Henoch, leluhur kitab Kejadian yang berjalan bersama Tuhan dan naik ke surga tanpa meninggal, atau bahkan Pythagoras, perintis matematika yang jejaknya tertanam di kuil Mesir. Ada pula yang menunjuk kepada Master Naik dalam lingkaran mistik, pengajar yang laku hidupnya meniru kebijaksanaan Thoth, selalu setengah terselubung kisah. Mungkinkah benak terjenius sepanjang sejarah tak hanya terinspirasi oleh Thoth, melainkan sang bijak sendiri telah berulang kali kembali menuntun kita? Jika benar, apa makna ini bagi perjalanan jiwa? Barangkali beberapa makhluk mampu mengarungi spiral penjelmaan dengan sepenuhnya sadar, memetik buah tiap hayat menembus milenium. Inilah sebabnya ajaran kuno menggambarkan kenaikan bukan sekadar kiasan, melainkan transformasi harfiah saat raga ditinggalkan dan roh bebas dari roda kelahiran serta kematian. Jika Thoth telah melintasi zaman di dunia, kini ia bersembunyi di mana? Apakah ia memilih berselimut nama baru di era kita, menanti pencari yang mengenali percikan serupa dalam dirinya? Atau warisannya telah menyebar, menunggu dirangkai oleh para pemikir haus pengetahuan? Satu hal telah nyata, bisiknya tak pernah pudar, pengaruhnya lestari, terkode dalam kitab-kitab esoterik, ritual tersembunyi, serta pengetahuan batin mereka yang berani mengajukan pertanyaan terlarang. Karena kebenaran tertinggi ajaran Thoth bukan tentang data semata, tetapi tentang kemungkinan bahwa kita jauh melebihi apapun yang pernah diajarkan. Bahwa jika ajarannya benar, kematian hanyalah gerbang, dan perjalanan jiwa adalah tak berujung. Namun, peta seperti apa yang diwariskan Thoth kepada kita
dan bagaimana ia menggambarkan persimpangan setelah kematian. Bagi bangsa Mesir kuno, maut bukan penutup, melainkan transisi, ambang di antara wujud-wujud. Perjalanan melewati alam baka dikisahkan dengan penuh kasih dalam kitab orang mati, di mana jiwa diuji dan ditimbang, akhirnya diputuskan kelayakannya untuk naik. Di pusatnya Thoth berdiri, bukan hanya sebagai pencatat, tetapi hakim, menuliskan hasilnya saat hati ditimbang melawan bulu maat, simbol kebenaran kosmik. Bila hati tak terbebani, jiwa melangkah maju. Jika tidak, ia kembali menjalani babak baru di kehidupan berikutnya. Dalam tulisannya sendiri, Thoth menggambarkan sesuatu melampaui rasa takut dan penghakiman, bukan akhir, melainkan metamorfosis, kemampuan mengarahkan perjalanan sendiri secara sadar, melampaui pelukan material. Balerung Amenti, menurutnya, adalah ranah di bawah bumi, tempat jiwa berkeliaran antar penjelmaan. Namun, ada pula yang disebut Thoth sebagai para master, makhluk yang telah memahami hukum tak kasat mata, dapat meninggalkan dunia fisik kapan saja, hadir dalam tingkat kesadaran lebih tinggi, tak lagi terikat siklus biasa. Ilmu pengetahuan modern baru mulai mengakui kemungkinan bahwa kesadaran bisa bertahan di luar otak, bahwa kewaspadaan mungkin berlangsung, bahkan melampaui tubuh. Gagasan-gagasan yang dahulu hanya milik para ahli spiritual, kini bergema kembali dalam penjelasan Thoth tentang perjalanan sukarela melintasi strata-strata eksistensi. Apa yang kita sebut kematian, ia isyaratkan, hanyalah perpindahan dari satu babak ke babak lain, ditentukan oleh kebijaksanaan yang berhasil direngkuh seseorang. Tak heran banyak sekolah esoterik terobsesi dengan ajaran Thoth. Jika jiwa bertahan dan bisa menguasai eksistensi lintas dimensi, maka mereka yang memahami prinsip ini tak lagi tunduk pada hukum hidup biasa. Dan jika rahasia semacam ini meluas, maut sendiri kehilangan cengkeramannya sebagai alat kendali. Barangkali inilah sebabnya kebenaran Thoth dijaga rapi, terselubung cerita dan mitos. Sebab, bila manusia mengenali keagungan hakikatnya sendiri, bila tahu, hingga relung jiwa, bahwa diri mereka abadi, maka bangunan ketakutan dan kepatuhan yang menopang dunia lama akan runtuh. Lebih jauh lagi, Thoth memberi petunjuk ihwal makhluk yang tak sekadar melayang di alam baka, melainkan berulang kali kembali sebagai guru, penunjuk jalan, penjaga ingatan tersembunyi. Barangkali para penggetar kesadaran terbesar manusia selalu menarik air dari sumur Thoth, menemukan kembali di tiap giliran spiral waktu hukum-hukum yang dahulu ia tanamkan. Jika Thoth benar, takdir kita bukanlah kepastian tunggal, pun kita tak berdaya di hadapan kematian. Kita adalah benang-benang dalam permadani tak berujung, kadang terlepas, namun tak pernah betul-betul terputus. Dan bila hikmah ini bisa kita pulihkan, kita dapat menembus cakrawala kemungkinan, membuktikan sendiri bahwa hidup dan mati hanyalah ilusi kosmis yang saling meminjam peran. Jika tipuan ini dipakai untuk menjaga kebodohan manusia, seberapa banyak wahyu lain yang telah dipangkas dari catatan? Berapa lagi yang terbenam dalam bayang? Kian dicermati, kian mustahil diabaikan. Rahasia Thoth memang tak pernah diniatkan untuk konsumsi umum. Ia diamankan dalam simbol, dikode di tulisan misterius, dan disalurkan sah-sah saja melalui lingkaran inisiat. Siapa yang menentukan ini? Dan apa yang terjadi jika kebijaksanaan kuno akhirnya disingkap? Sejarah menuturkan kisah yang selalu sama. Segala yang transformasional disembunyikan, disimpan bagi segelintir, dijauhkan dari khalayak. Para imam Mesir melindungi misterinya di balik dinding kuil. Filsuf Yunani memadukan Thoth Hermes dan menutup pengetahuan tersembunyi dalam teka-teki. Di abad pertengahan, para alkemis mengubah kebenaran itu jadi alegori, hanya berguna bagi mereka yang cukup cerdas menafsirkannya. Bahkan kini, jejak pengaruh Thoth terserak di mana-mana. Di filsafat dan fisika modern, di bahasa samar tradisi esoterik. Mengapa mesti disembunyikan? Sebab sejarah membuktikan
Pikiran yang terjaga selalu mengancam fondasi setiap sistem yang berdiri di atas kendali. Jika rakyat biasa tahu, mereka tak tunduk pada takdir, bahwa kesadaran menciptakan kenyataan. Semua institusi berbasis kuasa eksternal akan runtuh. Politik, agama, dan ekonomi semuanya bertumpu pada ilusi bahwa otoritas berasal dari luar. Pesan Thoth membongkar ilusi ini dari dalam, menyingkap bahwa kedaulatan sejati ada di dalam diri. Pencerahan itu diraih, bukan diberikan. Keilahian sudah hadir pada tiap insan. Ambil contoh tablet emerald. Jika tulisan ini cuma mitos, mengapa kelompok rahasia, okultis, dan golongan elit terus merujuknya? Mengapa generasi demi generasi pemikir, alkemis, penjelajah spiritual menghabiskan usia menafsir kode-kodenya? Mungkinkah apa yang tersisa hari ini hanyalah kilau samar dari kanon sengaja disembunyikan lebih luas? Ada yang mengatakan, bagian tablet secara sengaja disimpan, hanya boleh diakses yang benar-benar pantas. Ada pula yang berkeyakinan pengetahuan penuhnya tak pernah lenyap, namun diam-diam digunakan oleh mereka yang ingin membentuk dunia sementara yang lain berjalan dalam gelap. Jika demikian adanya, rahasia terbesar bukanlah bahwa kebijaksanaan Thoth masih hidup, melainkan bahwa ia telah digunakan sebagai alat manipulasi halus, menahan kebangkitan di kalangan luas. Namun inilah yang wajib diingat, tak ada penindasan yang mampu menghapus kebenaran selamanya. Arus pemahaman Thoth telah mengalir melewati abad, muncul kembali bagi mereka yang sudi melihat. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan dengan pencerahan ini? Akankah Anda menolaknya sebagai kisah atau takhayul belaka? Atau Anda langsung menembus permukaan, mempertanyakan semua pelajaran, mencari hikmah yang selalu diletakkan sedikit di luar jangkauan? Sebab, begitu pencarian ini dimulai, tak ada kembali ke ketidaktahuan yang nyaman. Dunia lama hancur, dan yang bangkit adalah kenyataan lebih membebaskan, mengguncangkan, serta menakjubkan daripada yang pernah Anda kenal. Namun pengetahuan saja tak memadai. Kebangkitan adalah ambang pertama, namun jalannya berlanjut. Bagaimana Anda akan memanfaatkan temuan itu? Bagaimana menerapkan alat kuno ini dalam keseharian? Dan apa yang mungkin terjadi bila semakin banyak yang tersadar? Era amnesia telah berakhir. Siklus kebangkitan telah berlangsung, dan ingatan akan ajaran Thoth pun menggeliat kembali. Namun realisasi hanyalah pintu gerbang. Kini pertanyaannya, bagaimana Anda bertindak? Bagaimana membongkar rantai yang telah lama membungkam kebenaran ini? Inilah ujian sejati dimulai. Karena kebijaksanaan mandul tanpa transformasi. Anda bisa saja membaca kitab tertua, menembus ilusi, namun tanpa menghidupkan pengetahuan itu, merajutnya ke dalam tindakan, segalanya hanya potensi, belum menjadi kuasa. Cetak biru Thoth tidak untuk direnungkan pasif. Pertanyaan hakikinya, maukah Anda menjalani apa yang Anda tahu? Visinya tak berakhir di nalar semata, namun pada pemahaman yang mengubah seluruh persepsi, pikiran sebagai pemahat dunia, penjana segala sesuatu. Aforisme di atas sebagaimana di bawah, di dalam sebagaimana di luar, bukan sekadar puisi, melainkan deskripsi tentang gema kesadaran di setiap lapis. Dunia di luar beriak menurut keyakinan dan harapan Anda sendiri, karena kesadaran adalah sumber daya paling sakral sekaligus paling dibatasi. Mekanisme masyarakat tak butuh membelenggu raga bila mampu mengurung benak. Dengan mengrogram keyakinan, dunia pun terbentuk. Disinilah ajaran Thoth menjadi praktis, kotak alat bagi yang berani menantang batas internal dan membebaskan diri. Anda bukan penonton, melainkan pembentuk. Setiap batas, pola, terukir oleh pikiran serta keyakinan berulang Anda sendiri. Kebangkitan berarti mempertanyakan segalanya. Artinya, membersihkan naskah palsu, menapaki tanjakan ketidaktahuan dengan berani,
Meneliti bukan sekadar apa yang Anda tahu, tetapi mengapa Anda menggenggamnya erat. Namun, bagi kebanyakan orang selalu ada satu penghalang, ketakutan. Ketakutan dalam segala bentuk adalah kunci utama kendali. Ia membuat manusia terpenjara di medan lama, menyusut dari perubahan, meski jiwa terdorong pada kebenaran terdalam. Namun kebijaksanaan Todd membongkar ketakutan sebagai ilusi, penanda, bukan penghalang, yang menunjukkan di mana perluasan dimulai. Mereka yang menolak diatur oleh ketakutan adalah perintis sejati. Itulah alasan ajaran ini harus disembunyikan. Bukan sebab manusia tak layak, melainkan karena masyarakat lebih suka pikiran tetap terlelap. Sang inisiat harus belajar menembus segenap tampak luar. Karena itulah pencari kerap diejek, pemberontak dilabeli gila, pandangan visioner ditangkis dengan cemooh. Sebab pada saat Anda benar-benar terjaga, kekeliruan kehilangan kekuatan. Namun tahu saja tak pernah cukup. Tindakanlah yang mengubah wawasan jadi kenyataan. Memahami bahwa kesadaran membentuk hidup Anda adalah hal pertama. Menjalaninya sungguh-sungguh adalah perkara lain sepenuhnya. Pertempuran sering terjadi di batin. Cerita apa yang masih Anda tanamkan pada diri? Keyakinan lama mana yang masih luput diuji? Inilah rantai sejati yang hendak Todd leburkan. Jadi, bagaimana Anda menggunakan peta kuno ini hari ini? Bagaimana Anda menaklukkan rasa takut, merebut kedaulatan berpikir, dan melahirkan realitas baru? Ujian terbesar baru saja dimulai, karena kebangkitan hanyalah permulaan. Transformasi nyata bertanya, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Jika Anda siap, kini saatnya bertindak. Bebaskan diri, jadikan kebangkitan Anda pengalaman nyata. Sebab pengetahuan yang tidak diterapkan hanyalah debu di rak. Visi Todd adalah bagi mereka yang memilih menghidupkan dan menghela kebenaran ini, yang siap mengendalikan daya menembus batas-batas semu. Perjalanan dimulai dengan persepsi. Kebanyakan orang diajari percaya hidup sudah ditetapkan, bahwa yang di luar adalah nyata dan tak tersentuh pikiran. Gagasan ini saja sudah cukup memenjarakan jutaan jiwa dalam kandang ciptaan sendiri. Todd mengajarkan, kenyataan fleksibel tidak terpisah dari sang pengamat, melainkan menanggapi niat dan kesadaran. Begitu Anda menyadari ini, segala hal beriak dengan kemungkinan baru. Mitos takdir, ilusi tentang penderitaan, kepercayaan akan kepasrahan, mulai terpintal. Tahap berikutnya adalah menguasai pikiran. Setiap konsep yang Anda terima, keyakinan yang Anda tanam, asumsi tentang dunia Anda adalah tanda energi, memahat pengalaman Anda. Kita kerap menyerahkan kuasa ini, membiarkan sekolah, dogma, serta media menata batas pikiran. Namun merebut kembali fokus, memilih dengan sadar apa yang diharapkan, berarti menjadi pencipta, alih-alih dicipta. Akhirnya, barulah datang kemerdekaan dari rasa takut. Ketakutanlah yang mengikat, takut yang tidak dikenal, takut diejek, takut keluar dari batas lazim. Todd mengungkapkan ketakutan sebagai tipuan persepsi yang sengaja dirancang mengecilkan potensi manusia. Begitu Anda menyambut ketidakpastian sebagai gerbang, bukan bahaya, Anda telah menetralkan instrumen pengendalian terakhir. Arti terdalam hikmah Todd tak pernah untuk golongan terpilih, melainkan bagi yang sungguh-sungguh. Kesiapan tidak diukur oleh banyaknya data, tetapi oleh keberanian dan komitmen kreatif untuk menghidupkan pengetahuan. Kunci itu sudah tersedia. Apa pilihan Anda? Tetaplah dalam ilusi lama atau wujudkan kebangkitan lewat tindakan, mengubah bukan hanya dunia Anda, melainkan kenyataan yang lebih luas. Todd tak sekadar menulis, ia menunjuk sebuah jalan, dan mereka yang menempuhnya takkan pernah memandang wujud secara sama lagi. Kini, sebuah teka-teki terakhir. Jika benar kesadaran yang menempa realitas,
masa depan macam apa yang dapat dilahirkan, dan peran seperti apa yang akan Anda mainkan di dalamnya. Begitu Anda menyadari kebenaran ini, segalanya berubah. Tatkala tabir terangkat dan Anda menatap kenyataan sebagai sesuatu yang cair, dibentuk oleh kesadaran, rantai lama pun runtuh. Anda mulai melihat arsitektur tersembunyi masyarakat, warisan ketakutan, serta penjara tak sadar yang selama ini menahan langkah Anda. Anda terjaga dan sadar bahwa Anda selalu memiliki kuncinya. Warisan thought bukan hanya pengetahuan, melainkan undangan menuju transformasi. Mereka yang menekuni tablet emerald, mengurai hikmah hermetik, dan menapak misteri ini berabad-abad tahu. Kebangkitan adalah awal, bukan penghabisan. Proses ini abadi, mengembang dengan setiap pelaku. Begitu Anda mengintip perancah keberadaan, keputusan menanti. Akankah Anda merengkuh kekuatan Anda atau memilih menutup mata? Kebijaksanaan menuntut tindakan. Ia memanggil mereka yang siap membentuk dunia, bukan berdiam sebagai penonton pasif. Sejarah berputar antara lupa dan ingat. Gelombang kebangkitan sesekali muncul, lalu diredam dan pudar kembali. Namun, apa jadinya bila cukup banyak jiwa yang terjaga? Ketika kepalsuan runtuh oleh beratnya sendiri, takdir kesadaran manusia belum tertulis. Ia dipahat detik demi detik oleh mereka yang memilih mengingat kebenaran terdalam. Sistem pengendalian bertahan karena diyakini batasan terus hidup selama tak pernah digugat. Sebagaimana pada zaman kuno, pikiranlah yang membangun dunia. Keyakinan yang meletakkan fondasi masa depan. Mereka yang menjadi penguasa kesadarannya mewarisi alat untuk menggeser realitas itu sendiri. Perjalanan ini belum selesai, bahkan sesungguhnya baru dimulai. Masih banyak yang tertutup, masih banyak rahasia menanti para pencari. Jika Anda telah melangkah sejauh ini, jika Anda merasakan tarikan misteri lebih dalam, ketahuilah, Anda menapaki jalan yang sama dengan para pejalan sebelum Anda. Bagi mereka yang siap mencari yang tersembunyi, pintu selalu menanti untuk diketuk. Pada akhirnya, hikmah thought bukanlah pusaka masa lalu. Ia hidup bagi mereka yang siap mengaktifkan dayanya. Keagungan kesadaran, potensi penguasaan, sejarah rahasia kenyataan. Semuanya menunggu bagi siapapun yang berani mencari, bertanya, dan menerapkan. Jika Anda ingin menjelajah misteri ini lebih jauh, bersama para pencari setara, ikutilah jejak di tautan di bawah. Bergabunglah dalam percakapan. Bagikan wawasan, pertanyaan, potongan teka-teki Anda. Berlanggananlah dan ikuti perjalanan. Karena bab berikutnya dari kebangkitan ini masih terus ditulis, dan suara Anda adalah bagian dari ceritanya.